Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rifatur Rahma. Saya anggota dari kelompok 5 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5 yaitu Khairatun Mazayali Azlina, Lailatul Aziza, dan Risala Aziza. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Geometri Bangun Datar. Pertama akan dijelaskan oleh Mbak Mazayeli Azlina mengenai persegi dan persegi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazayeli Azlina. Di sini kita akan belajar tentang bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi di mana hanya memiliki sisi panjang dan sisi lebar saja. Di bagian ini kita akan belajar bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Mari kita mulai belajar bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Memiliki beberapa sifat, yaitu diantaranya memiliki sisi sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. Kemudian memiliki 4 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Keempat titik sudut ini membentuk sudut siku-siku. Siku-siku di titik sudut A, siku-siku di titik sudut B, siku-siku di titik sudut C, dan siku-siku di titik sudut D. Persegi juga memiliki 4 simetri lipat, yaitu sisi DC bertemu dengan sisi AB seperti ini. Kemudian sisi DA bertemu dengan sisi CD. Kemudian sisi C bertemu dengan sisi A. Kemudian sisi D bertemu dengan sisi B. Dan yang terakhir, persegi memiliki 4 simetri putar. Di putaran pertama, titik C bertemu dengan titik A. Di putaran kedua, titik A bertemu dengan titik B. Di putaran ketiga, titik C bertemu dengan titik A. Kemudian yang terakhir, titik A kembali ke tempat semula, seperti ini. Kita lanjut belajar tentang persegi panjang. Selanjutnya, kita akan belajar bangun datar persegi panjang. Persegi panjang adalah sebuah bangun datar yang memiliki 2 sisi sama panjang yang saling berhadapan, yaitu sisi AB berhadapan dengan sisi CD. Yang kedua, sisi AD berhadapan dengan sisi BC. Kemudian persegi panjang memiliki sifat yaitu memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Keempat sudut ini membentuk sudut siku-siku, yaitu siku-siku di titik sudut A, siku-siku di titik sudut B, siku-siku di titik sudut C, dan siku-siku di titik sudut D. Kemudian persegi memiliki 2 simetri lipat, yaitu sisi AD bertemu dengan sisi BC. Kemudian sisi DA bertemu dengan sisi AB. Selanjutnya, persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Yang pertama, titik A akan bertemu dengan titik B pada putaran pertama. Kemudian yang kedua, titik A
akan kembali ke tempat awal tadi, seperti ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang luas dan keliling persegi. Yang pertama, kita akan membahas yaitu keliling. Keliling adalah yaitu panjang dari seluruh sisi terluar dari bangun persegi. Karena persegi memiliki 4 sisi sama panjang, maka keliling persegi dapat dituliskan dengan K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau bisa ditulis dengan 4 kali sisi. Kemudian luas. Luas persegi karena memiliki 4 sisi yang sama, maka luas persegi bisa ditulis dengan L sama dengan sisi kali sisi, atau sisi pangkat 2. Berikut ini adalah contoh soal dan cara penyelesaiannya. Rafa berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter. Hitunglah luas dan keliling lapangan tersebut. Langkah pertama, kita gambar dulu. Karena ini di sini diketahui lapangan tersebut berbentuk persegi, maka terlebih dahulu kita gambar bentuk persegi. Panjang sisinya adalah 20 meter. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita cari keliling dari lapangan yang berbentuk persegi. Kita tulis dulu rumus keliling, yaitu K sama dengan 4 kali S. Kemudian 4-nya kita taruh di sini, 4. Kemudian dikali S. S ini sisinya. Di sini sisinya diketahui sepanjang 20 meter, maka di sini tulis dengan 20. Kemudian 4 kali 20 sama dengan 80. Keliling sudah diketahui, yaitu 80. Kemudian kita mencari luas. Untuk mencari luas kita menggunakan rumus yang ini. L sama dengan S kali S. Sisinya 20, kita masukkan 20 kali 20 sama dengan 400. Jadi keliling lapangan adalah 80 meter dan luas lapangan adalah 400 meter. Selanjutnya kita akan belajar tentang luas dan keliling bangun persegi panjang. Yang pertama kita akan belajar tentang keliling. Karena persegi panjang memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar, maka keliling persegi dapat dituliskan dengan K sama dengan 2P ditambah dengan 2L, atau bisa juga ditulis dengan 2 dikali P tambah L. Kemudian luas persegi panjang. Luas itu sama dengan panjang sisi ini dikali dengan lebar. Bisa ditulis seperti ini. L sama dengan P kali L.
Berikut ini adalah contoh soal dan cara penyelesaiannya. Misalnya, ayah memiliki sepetak kebun berukuran dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Hitunglah luas dan keliling kebun ayah. Langkah pertama, kita gambar dulu. Karena di sini berbentuk persegi panjang, kita gambar persegi panjang terlebih dahulu. Panjangnya berukuran 20 meter. Kita letakkan di sini. Kemudian lebarnya 10 meter kita letakkan di sebelah sini. Setelah digambar, kita mulai mencari luas dan keliling. Pertama kita mencari keliling dulu. Kita tulis dulu rumusnya keliling persegi panjang. K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian kita masukkan 2 dikali panjangnya 20 dan lebarnya 10. Seperti ini. Kemudian kita mencari luas. Kita tulis dulu rumusnya luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 20, kemudian lebarnya 10. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa keliling kebun ayah adalah 60 meter dan luas kebun ayah adalah 200 meter. Untuk penyebutan satuan luas dan keliling itu ada bedanya. Untuk yang keliling itu hanya menggunakan satuan panjang seperti sentimeter, meter, kilometer, dan lain-lain. Tetapi di satuan luas kita menggunakan satuan khusus luas, yaitu sentimeter persegi, meter persegi, kilometer persegi, dan lain-lain. Penulisannya seperti ini. Kita akan belajar bersama-sama mengenai materi matematika bangun ruang, yaitu belah ketupat. Nah, nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat luas dan keliling belah ketupat. Oke, sebelum kita menuju ke soal, kita akan membahas materinya belah ketupat terlebih dahulu. Untuk menentukan belah ketupat, terlebih dahulu kita menggambar belah ketupat. Belah ketupat A, B, C, D. Belah ketupat memiliki sisi yang sama, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. C ke A itu diagonal, D ke B itu juga diagonal. Dikatakan diagonal 1 dan diagonal 2, C ke A bisa dikatakan diagonal 1, D ke B juga bisa dikatakan diagonal 1. Untuk rumus luas belah ketupat yaitu luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 dikali diagonal 2 yaitu panjang CA dengan panjang DB. Untuk mencari diagonal 1 yang belum diketahui, rumusnya adalah diagonal 1 sama dengan luas dikali 2 dibagi diagonal 2. Atau sebaliknya, jika diagonal 2 belum diketahui, rumusnya itu diagonal 2 sama dengan luas dikali 2 dibagi diagonal 1.
Untuk rumus keliling yaitu keliling sama dengan 4 dikali sisi. Sisi dari belah ketupat memiliki 4, yaitu AB, BC, CD, DA. Jadi 4 kali sisi. Kita lanjut ke contoh soal. Yang diketahui sebuah belah ketupat A, B, C, D yang mempunyai panjang diagonal 1. Diagonal 1 kita ambil CA yang panjangnya 8 cm. Dan diketahui CB 5 cm. Karena belah ketupat memiliki sisi yang sama, jadi sama dengan AB itu 5 cm, DA 5 cm, DC juga 5 cm. Pertanyaannya, tentukan luas dan kelilingnya. Kita jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita mencari luas belah ketupat. Yang rumusnya luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 8 cm dikali diagonal 2 6 cm dibagi 2. Di sini ada yang bisa dicoret keduanya, tapi kita lebih memilih yang lebih besar saja. 2, ini 8 dibagi 2 menjadi 4. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24 dibagi 1 menjadi 24 cm persegi. Jadi hasilnya luas belah ketupat tersebut 24 cm. Selanjutnya kita jawab soal yang kedua. Kita mencari keliling. Rumus keliling kita masukkan yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi. 4 dikali panjang sisi yang tadi 5 cm. Kita masukkan sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Jadi keliling dari soal tersebut 20 cm. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut luasnya adalah 24 cm persegi dan kelilingnya adalah 20 cm. Ini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang layang-layang. Pasti kalian sudah tahu semua kan bangun layang-layang itu? Layang-layang merupakan salah satu bangun segi 4, sebagaimana bangun segi 4 pada yang lainnya. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk, masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Sifat layang-layang. Pertama, sifat layang-layang, sisinya sepasang sama panjang. Sisi 1 sama panjang dengan sisi 2. Sisi 3 sama panjang dengan sisi 4. Kedua, sepasang sudut berhadapan sama panjang. Sudut A berhadapan dengan sudut B, sudut C berhadapan dengan sudut D. Yang ketiga, salah satu diagonal membagi 2 sama panjang dengan diagonal lainnya. Diagonal 1 membagi sama panjang, diagonal 2 juga membagi sama panjang.
Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan rumus keliling bangun layang-layang. Rumus keliling layang-layang adalah, yang namanya keliling adalah mengelilingi layang-layang A, B, C, D ini. Jadi, mulai dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Jadi, rumusnya adalah keliling layang-layang sama dengan A ke B ditambah B ke C ditambah C ke D dan ditambah D ke A. Atau lebih singkatnya, keliling layang-layang adalah 2 dikali AB ini ditambah CD. Kenapa demikian kok ada duanya? Karena sisi AB sama dengan sisi CD, sisi BC, sisi CD sama dengan sisi DA. Jadi lebih singkatnya 2 kali AB ditambah CD. Saya akan menjelaskan tentang luas bangun layang-layang. Luas bangun layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Asal mulanya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 adalah ini. Luas PQR ditambah luas PRS. Luas PQR ditambah luas PRS sama dengan setengah PR dikali QT ditambah setengah PR dikali ST sama dengan setengah PR dikali QT ditambah ST sama dengan setengah PR dikali QS. PR sama QS ini adalah diagonal. Jadi QS ini diagonal 1, PR-nya ini adalah diagonal 2. Saya akan memberikan contoh mengenai bangun ruang layang-layang. Ali membuat layang-layang, salah satu diagonalnya adalah 60 cm. Luas layang-layang tersebut adalah 2400 cm persegi. Tentukan panjang diagonal yang lain. Jawabannya adalah, kalau soal cerita harus dijabarkan ya, harus diberi keterangan. Ini adalah keterangannya, diketahui diagonalnya tadi, diagonal yang satu adalah 60 cm, berarti diagonal satunya adalah 60 cm. Luasnya 2400 cm persegi. Yang ditanya adalah diagonal yang lain atau disebut juga dengan diagonal 2. Jawabannya, luas layang-layang adalah setengah kali D1 kali D2. Luasnya tadi sudah diketahui 2400, berarti ditaruh di bawahnya, setengahnya turun. Diagonal satunya tadi adalah 60 cm. 60 cm ditaruh di bawahnya, turun sini 60 cm. Dikali D2. D2 kan belum diketahui, masih ditanyakan kan? Berarti 2400-nya masih turun. Habis itu setengah dikali 60. 2 dibagi 60 masih bisa kan menjadi 30. Jadi diagonal satunya 30 dikali diagonal 2. Diagonal 2-nya masih ditanyakan. Sama dengan 2400 dibagi 30. 30-nya pindah ke kiri sama dengan, artinya dibagi ya, dibagi 30. D2-nya turun. 2400 dibagi 30 sama dengan 80 cm. Jadi diagonal yang lain atau diagonal 2-nya sama dengan 80 cm. Sekarang kita akan membuktikan apakah benar jawabannya diagonal 2 adalah 80 cm. Kita membuktikan. Benar jawabannya diagonal 2 adalah 80 cm. Kita membuktikan. Luas layang-layang setengah kali D1 kali D2. Setengahnya turun, D1-nya tadi 60 cm, D2-nya tadi 80 cm. Setengah
dicoret dengan 60. 60 bisa dibagi 2 kan? Hasilnya 30. Jadi 30 dikali 80 sama dengan 2400 cm. Berarti benar. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Jajar genjang itu bentuknya seperti ini ya. Sifat dari jajar genjang yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Berarti memiliki 2 pasang berpasangan. Yang berpasangan adalah sisi dari sisi A, B berpasangan dengan sisi B, C. Dan sisi A, D, dan B, C itu berpasangan. Dan yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. 2 pasang sudut berarti berpasangan. Sudut dari A sama C itu berpasangan dengan sudut B sama D itu saling berpasangan. Dan yang ketiga, jumlah keempat sudutnya berjumlah 360 derajat. Sudut dari A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. Sedangkan sudut C ditambah sudut D itu sama dengan 180 derajat. Maka 180 ditambah 180 itu sama dengan 360 derajat. Maka keempat sudut dari A, B, C, D itu adalah 360 derajat. Dan sifat yang keempat, jajar genjang tidak mempunyai sumbu simetris dan tidak mempunyai sumbu simetris lipat. Dan yang kelima, diagonal jajar genjang berpotongan tidak tegak lurus. Dia tidak tegak lurus berpotongannya. Selanjutnya adalah rumus dari jajar genjang. Rumus dari jajar genjang itu berasal dari luas segitiga. Kenapa? Lihat seperti ini. Jajar genjang kan bentuknya awalnya seperti kayak gini. Itu seperti dengan rumus segitiga bila dipotong. Dan bentuknya seperti ini. Dan segitiganya itu ada 2. Maka rumus awal mulanya itu luas sama dengan luas segitiga dari AB ABD ditambah luas segitiga dari CBD. Luas segitiga itu rumusnya apa? Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Maka karena ini kan sama-sama segitiga, maka langsung kita kalikan aja kali 2. 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Maka hasilnya kan karena ini setengah bisa dicoret dengan sebelahnya, maka jadi alas kali tinggi. Ini awal mula dari rumus jajar genjang. Maka luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Ini adalah alasnya, ini alasnya, tingginya di sini. Dan yang selanjutnya mencari keliling. Mencari keliling itu kita mencari keseluruhannya dari bangun tersebut, dari A ditambah B, B ditambah C, C ditambah D, D ditambah A. Seperti itu, seperti gini. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Ini adalah rumus keliling. Atau keliling sama dengan 2 kali A B ditambah B C. Kenapa A B sama B C?
sama seperti mencari keseluruhan ya. AB itu kan sama dengan yang atas, AB, BC itu sama, yang kembali lagi ke sifatnya tadi. Terus BC sama BA itu sama, jadi sama-sama seperti mencari keliling keseluruhan. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, ayah memiliki luas lahan berbentuk jajar genjang dengan alas 20 cm dan tinggi 20 cm. Maka hitunglah luas. Mari kita hitung luasnya. Gambar terlebih dahulu jajar genjangnya. Alasnya tadi 20 cm ya. Berarti alasnya di sini 20 cm. Tingginya tadi berapa? 40. Maka tingginya 40 cm. Rumusnya tadi luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Alasnya 20, tingginya 40. Jadi sama dengan 800 cm kubik. Selanjutnya kita mencari contoh keliling. Taman di depan rumah Pak Budi berbentuk jajar genjang, panjang sisi yang berbeda, yang alasnya 12 meter dan tingginya 8 meter. Di sekeliling taman tersebut dipasangi lampu taman tiap 4 meter. Berapa banyak lampu yang dipasang? Maka itu kita harus mencari kelilingnya. Tadi alasnya 12 cm ya. 12 cm dan tingginya 8 cm. Maka kita cari kelilingnya. Keliling kan tadi dijumlah keseluruhan ya. Dengan cara pertama kita menjumlahkan A ditambah AB ditambah CD ditambah DC ditambah DA sama dengan AB 12 ditambah CD 8. Arti kan udah ada di sifat bahwa AB sama BC itu sama panjangnya. Maka ini 12 ditambah BC itu tadi kan di situ juga ada bahwa panjang itu sama, berarti ditambah 8 sama dengan 12 tambah 8 15 ditambah 12. Sekarang dijumlah 12 ditambah 8 berapa? 20 tambah 12 32 ditambah 8 40. Maka hasilnya 40. Oh, ini satuannya bukan senti ya, tapi meter. Maka misalnya 40 meter. Kalau dengan cara yang satunya, K sama dengan 2 dikali AB ditambah BC sama dengan 2 dikali 12 ditambah 8. Ini yang didahulukan yang di dalam kurung ya. 2 dikali 20 sama dengan 40. Hasilnya sama kan? Kan tadi di bawahnya Pak Budi itu akan memasang lampu tiap 4 meter. Maka itu keliling itu dibagi 40 dibagi 4 sama dengan 10 meter. Maka setiap 4 meter itu dipasang lampu sebanyak 10 buah. Sekian dari penjelasan tentang jajar genjang. Apabila kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Risala Aziza akan mempresentasikan pengertian dari trapesium dan rumus-rumusnya. Trapesium adalah sebuah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang mana 2 di antara rusuknya saling sejajar namun tidak sama panjangnya. Trapesium merupakan bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 4 sisi, yang mana 2 sisi di antaranya saling sejajar tetapi tidak sama. Kemudian, bentuk-bentuk dari trapesium itu terdiri menjadi 3 bentuk. Yang pertama, trapesium sama kaki. Yang kedua, trapesium siku-siku. Dan yang ketiga, trapesium sembarang. Untuk gambar-gambarnya sebagai berikut. Ini adalah contoh dari trapesium sama kaki. Yang ini adalah contoh dari trapesium siku-siku. Kemudian yang ini adalah trapesium sembarang. Bangun datar trapesium memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki memiliki sifat yaitu diantaranya 1. Terdapat 1 pasang sisi yang sejajar. Yang kedua, terdapat 2 pasang sudut yang sama besar. Kemudian sifat-sifat dari trapesium siku-siku. Ciri-ciri trapesium siku-siku merupakan ciri-ciri trapesium siku-siku di mana sisi A sama dengan 90 derajat. Sifat trapesium siku-siku yaitu salah satu kakinya tegak lurus terhadap sisi yang sejajar. Sifat dari bangun datar trapesium sembarang memiliki sifat-sifat berikut, diantaranya 1. Keempat sisinya tidak sama panjang. Kedua, keempat sudutnya tidak sama besar. Ketiga, diagonalnya tidak sama panjang. Selanjutnya adalah rumus-rumus trapesium. Rumus dari trapesium yaitu mencari keliling dan luasnya. Keliling sama dengan sisi A tambah sisi B, kemudian sisi C tambah sisi D. Untuk mencari luasnya, rumusnya setengah dikali jumlah rusuk yang sejajar dikali tinggi, atau dipermudah dengan rumus yang lain, jumlah rusuk dikali tinggi dibagi 2. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal mencari keliling dan luas trapesium. Yang pertama, kita akan mencari keliling trapesium. Hal pertama yang akan kita lakukan untuk mengetahui keliling dari trapesium yaitu membuat persegi pada bangunan trapesium seperti ini. Kemudian untuk mengetahui ukuran dari sisi D ke C yaitu C dan E ditambah D dan E, yang mana 6 ditambah 12 diketahui akan seperti ini. 12 sisi CED, sisi CE 6. Hasilnya adalah 18. Trapesium yaitu sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Keseluruhannya akan dijumlahkan. Maka hasil yang didapat dari keliling trapesium ini adalah 48. Kemudian kita akan beralih untuk mencari luas trapesium. Contoh soal yang ada sudah tertera pada makalah kelompok 5. Teman-teman bisa memperhatikan di sana terdapat tulisan sebuah trapesium mempunyai sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 15 cm serta mempunyai tinggi 10 cm.
Luas trapesium tersebut ialah, sekarang kita akan mencarinya satu persatu. Rumus dari luas trapesium yaitu setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Diketahui luas dari sisi trapesium tadi yaitu 12 ditambah 15. Tingginya 10. Maka diketahui setengah dikali 12 ditambah 15 dikali 10. Ini dicoret dengan 10 dibagi 2, hasilnya 5. 12 ditambah 15 sama dengan 27 dikali 5. Hasilnya adalah 135 cm persegi. Inilah hasil dari luas trapesium tadi. Demikian presentasi dari saya mengenai bab trapesium. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.